kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah pun tidak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali kita termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang meminta namun Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya. Jika masih dalam keadaan seperti itu, siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan walaupun sekusyuk-kusyuknya kita berdoa, meminta, bahkan sholat tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun tidak akan pernah dijawab. Padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, namun doa belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat seperti ini. Di antara sunnah Nabi, setelah tahajud kemudian kita duduk khusyuk beristighfar dengan memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya, dan langsung dikabulkan. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabinya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Perangkat itu berarti pakaian, kemudian apa yang dia kenakan, apa yang kita makan, apa yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum berdoa, pastikan dulu perangkatnya halal dan baik. Jangan sampai kita sudah berdoa, menangis terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Disampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum berdoa, sucikan terlebih dahulu diri kita, sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada Rasul yang diutusnya. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya, kalau dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Di antara syarat diijabah doa dengan cepat adalah orang yang dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Jadi, usahakan saat di pesawat, di kereta, di bis, ayo kita perbanyak berdoa. Barangkali itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Satu, perjalanan yang dikabulkan safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat yang bukan safar,
walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa, saat itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi, saat kita berangkat dari rumah sampai ke majelis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti untuk kita berdoa kepada Allah dan meminta hajat kita. Saat kita meminta, malaikat mengaminkan. Orang yang menyiapkan dirinya menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, balasan pertama Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga karena ilmunya. Yang kedua, setiap dia akan berangkat, malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada para penuntut ilmu. Ridho malaikat punya dua makna. Satu, memohon ampunan, dan yang kedua, mengaminkan doa setiap yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah pun tidak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perangkat hidupnya itu haram. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Jadi, jika kita ingin segera dikabulkan doa oleh Allah, maka coba lihat diri kita sebelum berdoa. Ada yang haram, tinggalkan. Yang kurang, perbaiki. Yang sudah bagus, pertahankan dalam kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.